to deliver from this near side. Comes the in-swinger. It's towards Baggott, and it is in! Ipswich have got a goal, and it's Elkan Baggott. Fenomena pulang kampung pemain keturunan Kian terasa dalam beberapa waktu terakhir. Semakin banyak nama yang memilih meninggalkan atmosfer sepak bola Eropa untuk melanjutkan karir di kompetisi domestik, BRI Super League. Keputusan ini tidak lagi sebatas diambil oleh pemain senior, tetapi juga oleh mereka yang masih berada di usia sangat muda dan dinilai punya potensi besar untuk berkembang. Dion Marks dan Eliano Reinders menjadi contoh nyata bagaimana pemain muda keturunan mulai melihat BRI Super League sebagai panggung yang menjanjikan. Keduanya memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karier, mengikuti jejak Rafael Struijk yang lebih dulu bergabung dengan Dewa United. Terbaru, Mauro Zylstra pun resmi diumumkan sebagai rekrutan anyar Persija Jakarta, semakin menegaskan arus kepulangan para pemain diaspora ke tanah air. Namun, di tengah derasnya gelombang tersebut, satu nama justru mengambil jalan berbeda. Elkan Baggott masih teguh bertahan di Eropa, memilih melanjutkan perjuangannya di kompetisi luar negeri. Bek jangkung timnas Indonesia itu seakan ingin membuktikan bahwa dirinya mampu terus bersaing di level yang lebih tinggi, sekaligus menjaga asa untuk berkembang di lingkungan sepak bola Eropa yang kompetitif. Keputusan Elkan Baggott bertahan di Eropa bukan tanpa alasan. Pemain berpostur tinggi tersebut menyadari bahwa persaingan di sana menuntut konsistensi, mental kuat, dan kesabaran ekstra. Meski jalannya tidak selalu mulus mulai dari minim menit bermain, hingga harus menjalani masa peminjaman Elkan tetap memilih proses panjang sebagai bagian dari pembentukan kariernya. Bagi Elkan, bertahan di Eropa bukan sekadar soal gengsi, melainkan tentang menjaga ritme kompetisi dan mengasah kualitas di lingkungan yang menuntut standar tinggi setiap pekannya. Ia ingin terus berkembang sebagai bek modern yang tangguh dalam duel, disiplin membaca permainan, serta matang secara taktik. Sikap ini membuat Elkan Baggott tampil kontras di tengah tren pulang kampung pemain keturunan. Di saat banyak rekan seangkatannya memilih jalur yang lebih dekat dengan tanah air, Elkan justru menantang dirinya sendiri untuk tetap bertahan di jalur yang lebih terjal. Elkan Baggott masih bertarung di Inggris, berusaha menjaga mimpinya, tetap hidup di tengah kerasnya kompetisi sepak bola. Negeri Ratu Elizabeth, bek jangkung tersebut sejatinya masih terikat kontrak jangka panjang bersama Ipswich Town hingga akhir Januari 2028. Namun, perjalanan kariernya di klub itu jauh dari kata mudah. Kesempatan tampil reguler bersama tim utama Ipswich Town terbilang sangat terbatas. Alhasil, Elkan lebih sering menjalani masa peminjaman demi mendapatkan menit, bermain, dan pengalaman bertanding. Selama berada di bawah kontrak Ipswich, pemain kelahiran Bangkok, Thailand, tersebut sudah merasakan 4 kali dipinjamkan ke klub berbeda, yakni Blackpool, Gillingham, Cheltenham Town, dan Bristol Rovers. Rangkaian peminjaman itu menjadi bukti betapa berlikunya jalan yang harus ditempuh Elkan Baggott untuk bertahan di sepak bola Inggris. Meski berpindah-pindah klub, setiap pengalaman tersebut turut menempa mental dan kematangannya. Sebagai bek tengah, di tengah tren pulang kampung pemain keturunan, pilihan Elkan untuk tetap bertahan di Eropa mencerminkan tekad kuat untuk terus berkembang di level kompetisi yang ia yakini dapat mengasah kualitasnya secara maksimal. Perjalanan berpindah dari satu klub ke klub lain memang bukan situasi ideal bagi seorang pemain muda. Namun bagi Elkan Baggott, hal itu justru menjadi ruang pembelajaran yang berharga. Di setiap klub peminjamannya, ia dihadapkan pada gaya bermain yang berbeda, tuntutan fisik yang tinggi, serta tekanan hasil yang konstan, sesuatu yang menjadi ciri khas sepak bola Inggris. Elkan pun dituntut cepat beradaptasi, baik dari sisi taktik maupun mental. Ia harus bersaing dengan pemain lokal yang telah lama mengenal kultur liga, sekaligus membuktikan diri layak dipercaya sebagai pilihan utama. Proses inilah yang perlahan membentuknya menjadi bek yang lebih tangguh, disiplin, dan siap menghadapi duel-duel keras di lapangan. Situasi Elkan Baggott ke depan pun masih belum sepenuhnya pasti. Bek timnas Indonesia itu sangat mungkin kembali dipinjamkan oleh Ipswich Town pada bursa transfer Januari 2006. Sinyal tersebut sudah lebih dulu disampaikan langsung oleh manajer Ipswich, Kieran McKenna, yang membuka peluang bagi para pemain muda untuk mencari menit bermain di klub lain. McKenna menegaskan bahwa opsi peminjaman memang menjadi bagian dari pembahasan internal klub.
terutama bagi pemain yang masih membutuhkan jam terbang reguler. Menurutnya, kondisi skuad Ipswich yang relatif minim cedera sepanjang tahun 2025 membuat persaingan di tim utama semakin ketat. Sudah pasti hal itu menjadi pembahasan. Sejujurnya, mereka kurang beruntung saja. Pertama-tama, catatan cedera kami sepanjang tahun 2025 sangat minimal. Pemain seperti Elkan Bagot, Cameron Humphreys, dan Harry Clarke. Jadi harus amat sabar, ujar McKenna. Pernyataan tersebut menggambarkan posisi Elkan Bagot yang kembali berada di persimpangan. Di satu sisi, peminjaman menjadi peluang untuk terus bermain dan berkembang. Di sisi lain, situasi ini kembali menguji keteguhan pilihannya untuk bertahan di Eropa ketika jalan yang ditempuh tak pernah benar-benar mudah. Bagi Elkan Bagot, kesabaran tampaknya kembali menjadi kunci utama. Opsi peminjaman memang bukan skenario ideal, tetapi tetap menjadi jalan paling realistis agar ia bisa terus merasakan atmosfer pertandingan kompetitif. Tanpa menit bermain yang cukup, sulit bagi seorang bek muda untuk berkembang, terlebih di kompetisi sekeras Inggris. Elkan berada dalam fase karier yang krusial. Di usia yang masih relatif muda, ia harus mengambil keputusan terbaik antara bertahan dan menunggu kesempatan di Ipswich Town atau kembali mencari tantangan baru di klub lain demi kontinuitas bermain. Apapun pilihannya nanti, keputusan tersebut akan sangat menentukan arah kariernya ke depan. Di tengah derasnya arus pemain keturunan yang memilih pulang ke Indonesia, Elkan Bagot tetap berdiri dengan pendiriannya. Ia masih ingin membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan dan bersaing di Eropa. Elkan Bagot sejatinya bukan nama asing bagi publik sepak bola nasional. Ia sempat menjadi salah satu andalan di lini belakang Timnas Indonesia dan kerap dipercaya tampil sebagai starter. Bek yang kini berusia 20. 3 tahun tersebut telah mengoleksi 3 caps serta mencetak 2 gol bersama skuad Garuda. Catatan yang menunjukkan peran pentingnya dalam beberapa tahun terakhir. Namun, sudah cukup lama Elkan Bagot tidak lagi mengenakan seragam merah putih Piala Asia 2020. 3 menjadi turnamen terakhir yang melibatkan dirinya bersama Timnas Indonesia. Sejak saat itu, namanya jarang muncul dalam daftar panggilan. Seiring fokusnya membangun karier di level klub Eropa, absennya Elkan meninggalkan kerinduan tersendiri di kalangan supporter. Banyak yang menilai kehadirannya masih sangat dibutuhkan, terutama karena keunggulannya dalam duel udara dan postur idealnya untuk menghadapi lawan-lawan dengan kekuatan fisik. Di tengah dinamika lini belakang Timnas Indonesia yang terus berubah, nama Elkan Bagot pun kembali menjadi perbincangan menanti waktu yang tepat untuk kembali, atau justru tetap melanjutkan perjuangannya jauh dari sorotan tanah air. Kerinduan publik itu tak lepas dari karakter permainan Elkan Bagot yang khas. Dengan postur tinggi dan timing lompat yang baik, ia kerap menjadi solusi saat Timnas Indonesia menghadapi situasi bola mati, baik dalam bertahan maupun menyerang. Sosoknya memberi rasa aman di kotak penalti sendiri, sekaligus ancaman di area lawan. Namun, kembalinya Elkan ke Timnas Indonesia sangat bergantung pada satu faktor utama: konsistensi bermain di level klub. Tanpa menit tampil yang memadai, sulit baginya untuk kembali masuk dalam radar pelatih tim nasional. Terlebih di era baru yang menuntut performa dan kesiapan instan. Perjalanan Elkan Bagot seakan berada di 2 persimpangan besar. Di satu sisi, ia masih berjuang mempertahankan mimpinya di Eropa. Di sisi lain, publik Indonesia terus menanti kabar tentang potensi comeback sang bek jangkung ke skuad Garuda. Apakah Elkan akan kembali menemukan panggungnya bersama Timnas Indonesia, atau justru menulis kisah suksesnya terlebih dahulu di Inggris? Kini semua mata tertuju pada Elkan Bagot. Akankah ia bertahan dengan jalur terjal di Eropa hingga akhirnya kembali sebagai bek matang untuk Timnas Indonesia? Atau justru memilih jalan berbeda demi menghidupkan kembali karier internasionalnya? Pilihan Elkan bukan hanya menentukan masa depannya, tetapi juga berpotensi memantik perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air.